Happy birthday, Reja. Gucai. Happy birthday, Reja. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Reja. Dan tip ya. Janganlah napas bau. Ada aja lah bang. Begitu ya. Min. Maka pastinya ke tangan. Mantap kali 2 tahun. Keren. Happy birthday. Kasih. Happy birthday deh. Selamat tahun, semoga panjang umur, Amin. sukses. Amin. Pokoknya makin plus di kemudian hari. Amin. Kasih. Amin. Oke, sekarang kita ke pemotongan kue guys. Untuk pemberian kue untuk abang. Surat juga nih tuh. Wah. Surat. Kasih ya. Oke, untuk mana nih? Oke. Berat juga ya. Berat juga. Oke. Oke. Ya nggak perlu juga kalau 3 kan kirinya gitu. Susah dicopot. Iya, Susah dicopot ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali ketemu. Kita ajak Anda untuk ngobrol di dapur redaksi Forum News Network dalam program membaca berita di balik berita off the record Forum News Network bersama saya Hersuna Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih sahabat Off the Record masih setia kepada channel kita ya Mas Irsu Iya ya. dong ya. Dan kita ucapkan terima kasih. Itu saya mulai ikut-ikutan Mbak Agi nih. Saya mulai ngapalin nih siapa yang komen pertama. Itu banyak ya. Nanti saya janji saya akan gabung untuk menyapa beberapa komen yang pertama ya. Ke beberapa orang komen yang pertama. Oke, terima kasih untuk dukungan Anda. Mbak Agi, ini kelihatannya kasus Pak Ferdi Sambo masih terus bergulir ya. Ya. Dan kalau meminjam istilah dari Menko Polhukam ini Mahfud MD ini semakin menegangkan gitu. Iya. Karena sekarang mungkin saking stresnya gitu atau mungkin saking sebelnya pengacara dari Brigadir Yosua itu minta petir pun diperiksa gitu. Kenapa kok dia sampai menyambar CCTV di rumahnya Pak Ferdi Sambo sehingga CCTV di dalam rumah itu tidak aktif gitu. Rumah dinas ya. Jadi diskriminatif ya Mas Irsu. Ya. Apalagi kalau seandainya didapati kenyataan kanan kiri nggak disambar petir dan kemudian hanya rumah itu petirnya memang layak diperiksa. Oh gitu ya. Mana sepakat nih. Ya. Itu soal Pak Ferdi Sambo masih menarik dan juga ini perkembangan di Pulau Komodo ya soal berkaitan dengan kenaikan tarif ya karena tanggal 1 kemarin kan naik tarif 3.750.000. Tapi bukan soal kenaikan tarif itu, tetapi yang justru heboh sekarang adalah perlakuan aparat terhadap para pelaku wisata ya. Karena itu ada perjalanan, kelompok perjalanan, ada hotel-hotel, ada macam-macam lah yang terutama melibatkan rakyat banyak itu berunjuk rasa dan kemudian mendapat perlakuan yang sangat keras ya oleh polisi ya. Ini mengingatkan kita pada kasus Wadas ya Mbak ya, mirip-mirip gitu ya kejadiannya ya. Iya, betul. Ya. Ya, 2 soal ini yang kita akan ajak Anda untuk ngobrol, berbincang bersama kami dan kita akan mulai dari mana nih Mbak? Enaknya nih Mbak. Sepertinya kita update dulu ya kasus Yosua ya Mas Irsu. Ya, oke, kita update seperti yang saya sebutkan dan saya ini mulai kalau mengamati komentar-komentar dari para netizen. Sekali lagi kita ingatkan bahwa netizen ini bukan hanya sekedar orang yang asal ngomong doang di netizen karena banyak sekali mereka ini dari berbagai lapisan termasuk mantan petinggi polisi ya. Kan sekarang jadi
misalnya kemarin ada pernyataan dari mantan Kompolnas yang saya kira dia kalau nggak salah itu bekas wartawan, saya nggak tahu wartawannya di mana. Tapi dia menyatakan bahwa dia mengingatkan bahwa polisi yang para pensiunan polisi jangan jadi provokator gitu. Jadi dianggap bahwa para polisi ini memang terutama Pak Susno Duaji karena komentarnya lucu-lucu gitu ya. Di sini berkaitan dengan kasus kasus penembakan di rumah Pak Ferdi Sambo itu. Walaupun sebenarnya dibungkus dengan kalimat yang lucu, tapi apa yang logika yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji itu nyambung ke publik gitu ya dengan satire-satirenya ya. Iya betul Mas Irsu. Jadi memang saat ini netizen atau masyarakat luas lah ya, itu memang menginginkan keterbukaan yang dari pihak kepolisian gitu, seperti yang diminta oleh Pak Jokowi. Mereka juga selalu misalnya di komentar di kolom tayangan kita off the record, mereka mengatakan itu Mas Hersu, Pak Jokowi sudah 3 kali loh memberikan pernyataan dan penegasan gitu ya. Yang pertama itu ketika beliau berada di Subang, kemudian yang kedua ketika berada di NTT, yaitu ketika mempersiapkan soal komodo yang akan naik tarifnya ini, dan kemudian juga yang berikutnya yang mungkin agak terlewat ketika beliau bertemu dengan media begitu di istana. Itu 3 kali itu menyinggung soal tersebut dan meminta agar polisi ini tegas gitu. Tegas mengungkap dan kemudian clear, jelas supaya tidak ada pertanyaan lagi. Nah, ini hubungannya dengan diulang lagi oleh Pak Mahfud MD. Baru kemarin Pak Mahfud mengatakan bahwa Pak Jokowi saja sudah menginginkan bahwa ini dibuka seterang-terangnya. Karena kalau seandainya tidak dibuka seterang-terangnya, maka pasti akan ketahuan juga belakangan gitu. Kalau seandainya pun berusaha ditutupi, pasti akan belakangan akan ketahuan juga. Karena di era terbukanya informasi dan informasi sudah seperti tsunami seperti saat ini, di mana informasi tidak hanya orang dari luar yang berusaha membuka, tapi juga orang dari dalam pun yang merasa tidak nyaman dengan kejadian ini juga berusaha menginfokan apa yang dia dapat dari dalam kepada publik gitu, kepada luar. Karena sekarang kan era medsos itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau seandainya mereka tidak bisa menginformasikan itu lewat media atau media yang resmi begitu ya, jadinya mereka menginformasikan kepada para influencer misalnya, terus menginformasikan kepada para tokoh-tokoh yang mereka memiliki akun-akun yang dibaca oleh banyak follower begitu. Nah, inilah yang kemudian malah justru berbahaya karena hal ini nanti akan menggulung menjadi sebuah cerita yang ruwet begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan sulit untuk diurai lagi. Oke, dan saya kira sekarang fokus publik itu saya kira kepada Ibu Putri ya, karena ini agak menarik drama Ibu Putri dengan LPSK ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya sepakat beberapa waktu yang lalu ketika dalam positioning seperti saya diingatkan juga oleh Bung Rocky Gerung bahwa kita mesti menghormati posisi dari Ibu Putri Sambo ya, bagaimanapun juga ini perspektif gender seorang perempuan terus mendapat perlindungan dengan alasan pada waktu itu terguncang. Ya, kita beri kesempatan. Tapi ini sekarang kelihatannya netizen juga mulai tidak sabar karena kan sudah hari ini, kalau hari ini tanggal 3, peristiwa itu dari tanggal 8, berarti kan sudah hampir 1 bulan peristiwa itu terjadi ya. Dan pada waktu itu apa iya sampai sekarang Ibu Ferdi Sambo ini masih terguncang sehingga tidak bisa diperiksa langsung oleh LPSK. Misalkan bandingkan, kenapa? Karena pada waktu itu kan Ibu Ferdi katanya akan dicoba diperkosa lah gitu ya, atau dilecehkan dan kemudian ditodong senjata oleh Ferdi Sambo kan oleh Brigadir Yosua. Ini versi yang sampai sekarang ternyata itu versi itu masih hidup karena pada waktu itu kita ingat terjadi prarekonstruksi yang di rumah Pak Ferdi Sambo itu kan dilakukan oleh Polda Metro Jaya, itu berkaitan dengan soal itu kan. Dan juga kemudian kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan disampaikan oleh Komnas HAM juga arahnya ke situ gitu ya, kelihatannya arah lebih mengafirmasi adanya peristiwa semacam itu. Nah, tapi kan sekarang kasusnya sudah ditarik ke Mabes Polri ya. Mabes Polri seiring juga kemudian soal Satgasus yang kemarin kita sebut juga katanya sudah dicopot Pak Ferdi Sambo kemarin penjelasannya hari Rabu ya, hari Selasa ya penjelasan Pak Dedi Prasetyo bahwa Pak Ferdi Sambo juga sudah dinonaktifkan sebagai Kasatgasus Merah Putih. Nah, ini menurut saya yang menarik kita soroti juga sekarang ya Mbak, karena bagaimanapun juga Ibu Ferdi Sambo ini menjadi kunci dalam pusaran kasus ini. Betulkah
dia memang melaporkan ke mana ke polisi, seperti versi dari Kapolres Jakarta Selatan pada waktu itu. Dan kemudian apa kaitannya dia minta perlindungan? Kalau minta perlindungan dari siapa gitu? Karena Betul. asumsinya kalau dia minta perlindungan dari orang yang mengancamnya, ya ini Yosua, kan sekarang Yosua sudah meninggal dunia. Jadi dia masih khawatir ancaman dari siapa. Nah ini yang saya kira wajar kalau kemudian sekarang netizen banyak menuntut agar Ibu Verdi Sambo itu ya mulai bicara pada publik. Tapi bahkan juga ada yang pada menuntut dia juga harus jadi tersangka, gitu ya Mbak? Iya, betul Mas Ersu. Jadi saat ini dari lembaga resmi yang ingin bertemu dan kemudian mewawancarai Ibu Putri atau dalam rangka memeriksa begitu ya, itu ada dua, yaitu Komnas HAM dan juga LPSK. Nah, Komnas HAM sendiri menyatakan bahwa dia sudah selesai ya untuk memeriksa 7 dari ajudan Sambo begitu, dan kemudian juga asisten rumah tangganya, ada 2 atau berapa asisten rumah tangga yang kemudian ada di lokasi tersebut itu juga sudah diperiksa, bahkan kemudian ditemui bahwa ada Brigadir Riki ya, atau dia posisinya adalah Bribka, jadi dia memang levelnya itu 1 tingkat di atas Yosua begitu. Dan kemudian ini juga baru diketahui belakangan ketika Riki ini datang menemui Komnas HAM gitu. Dan Riki ini juga yang disebut kalau Mas Irsu ingat yaitu oleh Pak Leonard yang membawa jenazah Yosua pertama kalinya dibawa ke rumah, itu kan ada Pak Leonard begitu ya, utusan dari Pak Hendra Kurniawan yang sudah dinonaktifkan yaitu Pak Karupamina. Dan kemudian Pak Leonard ini mengatakan bahwa pada saat kejadian itu Ibu Putri berteriak, terus kemudian Ricky dan Richard, dia menyebutkan 2 nama itu, Ricky dan Richard turun dari tangga dan kemudian menanyakan ada apa Bang, kemudian disambut dengan tembakan oleh Brigadir Yosua begitu. Itu versi dari Pak Leonard tersebut. Nah, nama Ricky itu berhenti di situ belakangan. Tidak banyak orang yang menelusuri, jadi hanya Richard saja yang kemudian mencuat begitu. Nah, kemudian sekarang setelah diperiksa oleh Komnas HAM, maka Brigadir Riki ini kemudian menjadi nama yang sekarang juga dipertanyakan karena dia ternyata orang yang ada di tempat dan kemudian mengetahui peristiwa tersebut, begitu. Apakah betul pernyataan dia sama dengan Richard, begitu kan? Nah, ini harus dikonfirmasi juga kepada Ibu Putri. Nah, sampai sekarang Komnas HAM ini belum berhasil atau belum mendapatkan jadwal sama sekali dari Ibu Putri. Kapan mereka bisa memeriksa dan sebagainya dengan alasan masih terguncang itu tadi. Hal sama terjadi kepada LPSK. Bahkan LPSK pada hari Rabu yang lalu, di mana seharusnya ada penjadwalan pemeriksaan dari LPSK kepada Ibu Putri, itu yang datang hanya pengacara dari Ibu Putri beserta dengan psikolog Ibu Putri yang katanya sudah melakukan asesmen sendiri secara pribadi kepada Ibu Putri. Dan dari pihak pengacara Ibu Putri ini menginginkan agar LPSK menerima hasil asesmen dari psikolognya, yaitu yang menyatakan bahwa Ibu Putri ini dalam keadaan terguncang. Nah, tentu ini tidak bisa, Mas Ersu. Ini kan bias ya, ini kan bias. Bagaimana hubungan Ibu Putri dengan sang psikolog? Ini kan malah justru menjadi warta yang baru, berita yang baru. Nanti harus ditelisik lagi kenapa psikolog mengatakan demikian. Dan tentu dari LPSK tidak bisa menerima dari pihak lain, penjelasan dari pihak lain. Nah, yang kita pertanyakan, netizen itu sangat kritis. Mereka mempertanyakan, kenapa Bu Putri ini mau bertemu dengan psikolog sendiri, sementara dengan psikolog dari LPSK tidak mau bertemu. Ini ada apa begitu? Padahal dia masih meminta perlindungan. Ini pertanyaan tersebut berkesinambungan dengan pertanyaan siapa yang akan menyakiti Ibu Putri, siapa yang mengancam dia sehingga dia butuh perlindungan dari LPSK begitu. Dan belum lagi juga Mas Hersu, ini ada juga pernyataan-pernyataan kata Mas Irsu tadi dari para petinggi Polri ya, mantan pejabat gitu, tapi tentu mereka berkorelasi seperti mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji, kemudian mantan Kadif Humas yaitu Pak Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi begitu. Ini kan mereka sering sekali diwawancara oleh media dan mereka menyatakan justru dengan sikap defensif dari polisi atau mereka tidak seperti biasanya melakukannya gitu. Pada kasus pembunuhan tuh mereka biasanya cepat sekali Mas Hersu. Dalam satu minggu saja itu gelar perkara sudah dilakukan begitu. Jangankan 1 minggu, 3 hari 4 hari itu sudah dilakukan gelar perkara begitu. Nah, artinya di gelar perkara kan para saksi termasuk Ibu Putri yang saksi kunci ini kan harus dihadirkan ke hadapan publik begitu. Tapi ini sudah hampir 1 bulan, mungkin sudah 25 atau 26 hari sejak kejadian pada tanggal 8 Juli, tapi ini belum juga ada tersangka. Dan juga belum ada
kehadiran gitu ditampakkan kepada publik saksi kunci yaitu Ibu Putri begitu. Nah, inilah yang dituntut Mas Hersu. Orang juga membandingkan, netizen ini juga membandingkan dengan misalnya kejadian Muslimin yang Kopda Muslimin yang di Kopda yang di Muslimin. Semarang ya, yang Yang dia di Semarang. yang Betul, membayar kemudian. pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya ya. Betul Mas Hersu. Jadi Kopda Muslimin ini akhirnya kan bunuh diri di rumah orang tuanya di Kendal ya. Tapi pada saat Kopda Muslimin ini kemudian menyewa pembunuh bayaran dan kemudian istrinya ini tertembak. Kita bayangkan, ini yang menyewa adalah suaminya sendiri. Kemudian dalam keadaan tertembak, bahkan dia ke rumah sakit, yang akhirnya dia terjadi penurunan kondisi, dia sempat masuk ICU dan sebagainya, itu ada gambarnya. Ada gambarnya di rumah sakit. Terus kemudian juga ada mencerminkan, walaupun tidak detail gambarnya ya, tapi disitulah, di ruangan itulah Ibu Putri dirawat, kemudian suasana di rumah sakit tersebut seperti apa. Jadi artinya orang mendapatkan gambaran, oh dia ada di situ begitu ya, dan tidak terjadi spekulasi begitu, bagaimana korban selanjutnya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana terguncangnya istri dari Kopda Muslimin ini begitu yang melakukan pembunuhan suaminya sendiri dan dia betul-betul tersakiti, artinya ada peluru begitu yang masuk ke dalam tubuhnya. Betapa terguncangnya, tapi toh polisi masih bisa terbuka seperti itu begitu. Nah, ini sementara Ibu Putri bukan ingin menggampangkan persoalan, tapi Ibu Putri dalam hari ini adalah baru hendak menjadi korban pelecehan seksual begitu kan menurut versi polisi loh ya. Ya, dan ditodong katanya gitu, ditodong ya, pistol ya. Ditodong dan kemudian maaf ada rabaan ke arah paha begitu kan menurut polisi penjelasan pada saat itu. Artinya kondisi Ibu Putri ini secara fisik masih baik-baik saja. Dan kemudian kalau seandainya pun misalnya dari versi pengacara itu ada siksaan dan sebagainya, tidak ada penjelasan bahwa Ibu Putri menyaksikan siksaan tersebut begitu. Dan itu terjadinya di mana juga kita tidak tahu. Yang jelas Ibu Putri tidak ada di dalam framing adanya siksaan tersebut. Ya, framing bukan dalam arti negatif ya. Maksudnya adalah klaim dari pihak pengacara bahwa ada tanda-tanda terjadinya penyiksaan. Jadi sebetulnya Ibu Putri ini terguncang karena apa, Mas Hersu? Peristiwanya yang demikian dahsyat, ataukah memang dia tidak dimunculkan karena adanya sebab lain gitu? Kenapa dia begitu dia begitu tertutup gitu dan kemudian atau sengaja ditutupi dan kemudian begitu terlindungi gitu ya, tidak seperti pada kasus-kasus lainnya. Kalau seandainya memang ini hanya pembunuhan antara kelompok ajudan dengan kelompok ajudan yang lain. Nah, kecuali jika ini kemudian ada nuansa politik tingkat tingginya melibatkan petinggi Polri dan sebagainya, ini menjadi agak wajar jika Ibu Putri sampai sekarang belum muncul gitu ya, mungkin ada sesuatu yang sampai sekarang belum bisa dihadirkan kepada publik. Nah, ini menjadi spekulasi yang sangat luas di kalangan masyarakat. Misalnya kita bandingkan ya, kalau terguncang pasti keluarga Joshua jauh lebih terguncang gitu karena anaknya meninggal dunia, atau Vera ya, pacar dari Joshua ini juga pasti sangat terguncang, bahkan dia sampai kemudian karena merasa tidak aman dia mundur dari pekerjaannya gitu ya. Nah, dan ini justru kemarin kan juga muncul harusnya yang mendapat perlindungan dari LPSK itu adalah pacar dari Joshua, karena bagaimanapun dia juga saksi dalam hal ini. Dia sempat misalnya handphonenya segala macam juga sempat disita, sempat diperiksa oleh polisi. Dia harusnya yang mendapat proteksi, tapi berbeda sekali ini perlakuannya. Soal-soal begini nih ya, perbedaan perlakuan semacam ini saya kira yang kemudian menimbulkan semacam kecurigaan-kecurigaan dari publik gitu. Ada apa sih sebenarnya, kenapa kok mesti diperlakukan secara berbeda? Belum lagi kemudian nuansa politik dari kasus ini kan sangat tinggi. Kemarin kita ribut misalnya Usman Hamid membongkar fakta bahwa selain jabatannya sebagai Kadif Propam, Pak Ferdi Sambo ini adalah kepala Satgasus Kasatgasus Merah Putih. Dan kita kemarin bahas ya bagaimana persoalan Satgasus Merah Putih ini kemudian menimbulkan perang cyber gitu ya, ada sejumlah media yang dihack, kemudian tidak bisa diakses sendiri oleh para pengelolanya dan kemudian memunculkan berita-berita yang mereka sendiri tidak pernah upload kan. Jadi memang ini nuansa politiknya sangat tinggi dan saya kira dituntut keterbukaan oleh polisi, karena kalau tidak orang sampai sekarang tetap curiga, dan dalam hal ini LPSK juga menjadi menjadi bingung sendiri kenapa ada orang datang mau minta perlindungan tetapi mereka tidak mau dilakukan assessment kan gitu.
Iya, iya betul Mas Hersu. Itulah ingin mendapatkan perlindungan tapi tidak ingin di assessment. Seperti halnya orang ingin mendapatkan beasiswa tapi tidak ingin diwawancarai. Itu kan tidak bisa ya. Walaupun dengan cara apapun gitu ya, dengan rekomendasi dari mana itu tidak fair begitu. Karena itu tentu menyalahi dari orang-orang lain yang juga ingin meminta perlindungan yang sama. Dan kita tahu bahkan sudah di assessment pun sebetulnya LPSK ini berhak menolak. Nah, kita kan publik ingin tahu apakah setelah di assessment tersebut LPSK menerima atau menolak. Karena bisa jadi itu hanya semacam trik politik begitu ya, meminta perlindungan. Tapi padahal bisa saja tidak layak untuk dilindungi. Begitu. Kita kan tidak tahu begitu. Nah, tentunya publik menginginkan agar segera Ibu Putri ini bisa lebih terbuka kalau seandainya meminta perlindungan LPSK, segeralah untuk melakukan assessment gitu. Jadi agar ini ada perkembangan dari kasus ini tidak mandek seperti itu begitu Mas Hersu. Dan kita sendiri juga mendapat loh dari pihak dari kita FNN antara lain ya, kita mendapatkan info-info soal Satgasus seperti itu, ini harus dijawab juga sih Mas Hersu menurut saya, tidak sekedar dengan menonaktifkan Pak Ferdi Sambo begitu saja setelah nonaktif dari Kadif Propam, kemudian dia katanya sudah diaktifkan juga dari Satgasus Merah Putih tersebut. Ini ada juga info seperti ini yang sepertinya harus dijawab juga ya. Pak Sambo ini memegang rahasia negara karena dia menjadi komandan lapangan Satgasus Merah Putih dari sejak zaman Pak Tito dan Pak Idam gitu kan, karena dari tahun 2020 katanya. Setelah itu juga memegang berbagai kasus, yaitu seperti kasus perjudian, terus kemudian narkoba, dan juga Satgas ini bisa melakukan intervensi semua perkara di Mabes Polri dengan Kapolda seluruh Indonesia, karena anggotanya itu berasal dari Polda-Polda di seluruh Indonesia, juga dari Bareskrim dan juga dari Densus begitu. Nah, ini tentu perlu diklarifikasi juga nih Mas Hersu, karena ini tidak hanya saya rasa info ini yang diberikan kepada sebuah sumber ini tidak hanya menyasar ke media, tapi juga kepada tokoh-tokoh begitu ya, tokoh-tokoh penting, dan kemudian purnawirawan saya rasa juga mendapat ini, karena mereka juga selain mereka juga walaupun tidak mau secara jelas menjelaskannya begitu, tapi mereka ya senyum-senyum kalau ditanyakan soal ini begitu. Ya. Ini jadi sekarang yang jadi misteri sekarang adalah misteri Ibu Putri gitu ya. bukan Dan lagi. permintaan lainnya adalah agar segera ditetapkan tersangka Mas Hersu, karena sudah mau 1 bulan ini ada korban, ada TKP, kemudian yang masih belum jelas ini adalah motif dan siapa yang menjadi tersangka. Ya, oke. Tadi saya di awal membahas juga soal komodo ya. Ini kan soal komodo ini saya kira sekarang menjadi menarik perhatian betapa para pelaku pariwisata di sana, terutama kayak yang kelas bawah ini justru mendapat intimidasi, mendapat kekerasan dari kepolisian karena protes mereka terhadap kenaikan dari tarif untuk masuk ke Pulau Komodo. Saya membayangkan ya, memang kalau dengan tiket masuk 3,7,5 juta gitu ya. Ini kita udah bisa membayangkan siapa turis-turis yang datang ke situ ya. Dan bayangkan kalau satu keluarga saja itu kan sudah tiket masuknya ke situ 3,7,5 bisa 15 juta ya masuk ke sana kalau 4 orang saja, suami istri dan 2 orang anak. Belum tiket ke sana, fasilitas ke sana. Jadi ini betul-betul jadi wisata yang premium gitu ya. Itu kemarin udah banyak kita bahas. Tapi yang persoalan yang kita sekarang soroti adalah bagaimana polisi memperlakukan rakyatnya sendiri gitu ya. Coba kita lihat sebentar ya video-videonya Mbak ya, yang ini banyak menyebar di berbagai berbagai platform digital ya. Media sosial. Ya.
emang ngeri ya seperti saya sebut tadi, kayaknya ini seperti kayak ini ya, kayak di Wadas ya peristiwanya, dan ini lagi-lagi selalu rakyat kecil yang jadi korban, Mbak. Iya, betul Mas Ersu. Jadi video ini sudah menyebar di banyak platform media sosial ya. Tidak hanya satu video itu saja, tadi kita putarkan hanya satu saja, tapi ada banyak video dari berbagai angle. Jadi rupanya yang merekam itu tidak hanya satu orang saja. Ya maklum ini terjadi di ranah publik begitu ya. Unjuk rasa itu terjadi antara lain juga di bandara begitu kan. Nah, terus kemudian salah satu yang saya amati ini sebenarnya polisi lumayan tanggap ya. Salah satu yang mengunggah hal ini adalah Pak Rizal Ramli begitu. Dia kan sekarang selain menjadi mantan Menteri, Menko begitu juga lumayan menjadi aktivis juga ya begitu. Dan kemudian ini langsung ada tanggapan dari unggahan Pak Rizal tersebut, langsung ada tanggapan dari Humas Resmabar yaitu Humas Resort Manggarai Barat. Dia mengatakan bahwa petugas sudah mengingatkan namun tidak diindahkan oleh para pendemo dan berupaya untuk melakukan perlawanan kepada petugas dan melakukan sweeping di dalam bandara sehingga petugas mengambil tindakan tegas kepada para pendemo dan mengamankan untuk dibawa ke Polres Manggarai Barat begitu. Penjelasannya demikian. Nah, saat ini pada saat ada demo itu terjadi hari Senin, ada 3 yang ditangkap gitu Mas Hersu, dan juga ada beberapa selain yang ditangkap ada beberapa juga yang luka-luka demikian. Tapi saya rasa ini adalah merupakan ekses juga. Selain memang polisi sudah mengingatkan, tapi soal kenaikan dari rencana kenaikan ini sendiri kan sudah disounding atau dikatakan diungkapkan itu sejak beberapa bulan sebelum ini kan. Dan kemudian masyarakat itu meminta agar mereka disosialisasikan, mereka dipersiapkan dan sebagainya. Karena ini kan tidak mungkin hanya langsung dinaikkan, masyarakat infrastrukturnya disiapkan. Terus kemudian juga masyarakat ini mereka sebagai pelaku industri pariwisata yang kebagian cuan gitu ya dari datangnya pengunjung ke Pulau Komodo ini. Biasanya mereka tidak hanya ke Pulau Komodo, mereka juga ke Labuan Bajo, mereka menginap, mereka berenang, mereka berinteraksi. Bahkan orang yang biasanya hanya akan meluangkan waktunya 2-3 hari itu kalau sudah sampai di Labuan Bajo bisa jadi seminggu sampai 2 minggu begitu. Sehingga masyarakat ini memang berharap cuan yang banyak gitu, tidak hanya dari mereka yang punya duit, tapi juga mereka yang pas-pasan bisa masuk Komodo dan kemudian stay di kampung halaman mereka. Nah, sebelumnya tarif Komodo sekitar 150 sampai 200 ribu begitu ya, karena memang ada tarif resmi terus kemudian ada tambahan-tambahan. Nah, sekarang ini sudah ditetapkan mulai tanggal 1 Agustus sebesar 3.750.000, sekitar mungkin 14 kali dari tarif semula begitu. Dan padahal upah minimum di sana di daerah tersebut adalah sekitar 1.900.000 sekian. Jadi ini kan hampir 2 kali upah minimum bagi masyarakat sekitar begitu ya. Lebih dari 2 kali dong ya. Lebih dari 2 kali upah minimum ya. Karena kan tadi 1,7 ya upah minimumnya ya. 19. Oh 19, oke 19, jadi 975. Ya hampir 2 kali kalau kayak gitu. Nah, tapi kan seperti gini, yang sudah kita langsung pahami, berarti yang bisa datang ke sana itu hanya orang-orang yang berduit, dan orang-orang berduit itu tidak mungkin tinggal di homestay yang disediakan oleh para pelaku usaha UMKM ya Mbak ya. Ini pasti akan di-stop. Jadi betul-betul mereka ini yang selama ini ikut menikmati berkah dari keberadaan Komodo, Pulau Komodo ini hanya cuma bisa gigit jari gitu melihat lalu lalang pada orang-orang yang berduit yang langsung masuk ditampung di resort mewah di situ gitu. Betul, apalagi diminimalisasi ya, hanya sekitar 200.000 per tahun begitu. Jadi artinya bagi 12 saja untuk per bulannya begitu. Dan kemudian kalau seandainya mereka ini adalah kaum berduit gitu ya, kaum yang menengah ke atas, itu artinya mereka juga bisa datang ke sana. Ya kita tahu biasanya mereka juga memakai kapal khusus begitu ya. Terus kemudian mereka juga dengan pengawalan khusus misalnya seperti itu begitu. Dan ini memang sebetulnya ada di luar negeri ya Mas Ersu. Jadi penjualan tiket by online. Jadi mereka harus misalnya untuk pergi ke sana ini kan memang ingin dibikinnya itu eksklusif ya. Ada sekitar 5 lah, itu ada di daerah Mandalika, Borobudur, kemudian Komodo, kemudian di tempat yang lain. Ada 5 yang ingin dibikin eksklusif dan berkelas internasional. Nah, untuk berkelas internasional ini pembangunannya tentu harus pembangunan sekitarnya harus dibangun
dengan apa persiapan yang matang gitu ya. Tapi kan termasuk juga mental dari masyarakat sekitar yang selama ini sudah mendapatkan cuan dari cipratan dari pengunjung komodo ini begitu. Nah, inilah yang tidak dilaporkan kepada publik dan tidak dilihat di masyarakat di sana bahwa itu ada dampak baiknya bagi mereka. Seperti halnya di Borobudur kemarin yang akhirnya kemudian ditunda ya. Itu kan masyarakat sekitar juga mereka itu sudah menginvestasikan sampai puluhan juta bahkan sampai ratusan juta membangun rumahnya diperlebar atau diperbagus supaya orang bisa stay di rumah tersebut sebagai homestay. Tapi dengan adanya kenaikan tarif tersebut biasanya mereka hanya berkunjung ke Borobudur dan bukan ke homestay tersebut. Mungkin homestay mereka lebih memilih yang ada di tengah kota Jogja dan sebagainya begitu. Karena yang berminat terhadap homestay kegiatan ini biasanya memang dari instansi, dari pelajar, begitu kan yang selama ini ada begitu. Dan itu adalah bukan pangsa pasar dari Pulau Komodo tersebut. Tapi poin yang mungkin kita perlu highlight adalah sebenarnya nggak perlu dong menghadapi dengan kekerasan semacam ini karena mereka ini kan sebenarnya persoalan hidup saja ini bukan orang-orang ini kan orang-orang yang ingin menjamin kelangsungan hidupnya saja gitu ya. Ya karena itu yang mereka fight gitu. Nah ini yang perlu saya kira pasti disikapi dengan pemerintah. Saya kemarin membaca tulisan bahwa ini alasannya soal konservasi, soal Pulau Komodo itu dibatasi. Ya tapi memang komodonya perlu hidup, tapi rakyatnya juga perlu makan. Gitu ini kan sebuah dilema ya. Ya, secara kasar begini Mas Hersu, kalau TikTok gitu ya di media sosial mereka mengatakan demikian. Kalau seandainya memang dinaikkan menjadi 3.750.000, lalu kemudian berapa persen yang akan dikembali kepada masyarakat sekitar begitu? Ya. Peningkatan kehidupan seperti apa dan kemudian apakah di dalam 3.750.000 itu terdapat paket-paket tertentu yang setelah mereka mendapatkan 3.750 tersebut, mereka misalnya dapat free homestay di tempat yang dipilih. Jadi ada rekanan-rekanan semacam itu dan kemudian mereka mendapatkan wisata kuliner gitu ya gratis. Berikut jadi di bundling gitu ya, dibikin bundling dan kemudian itu berdampaknya terhadap masyarakat sekitar. Sampai saat ini itu tidak ada begitu. Dan kita tahu biasanya tempat-tempat semacam ini pasti penguasaan lahan dan sebagainya itu dari dikuasai oleh para pemilik modal dan dalam arti orang sana menyebutnya sebagai orang Jakarta. Kita ingat kemarin ya ribut-ribut sampai ada persidangan dan sebagainya sejumlah nama besar disebut-sebut dalam terlibat dalam kasus mafia penguasaan lahan di sekitar itu. Jadi sebenarnya lagi-lagi ini bukan hanya semata-mata isu lingkungan tapi juga isu ketidakadilan gitu ya. Di mana rakyat kecil selalu menjadi korban dan dikalahkan. Bahkan kemudian aparat jadi tanpa sadar gitu, tanpa mereka sadari. Saya kira kan kebanyakan polisi kan juga yang di lapangan itu juga sebenarnya mereka kelas bawah juga gitu ya. Dia juga harus berhadapan dengan rakyat lain di kelas bawah melakukan tindak kekerasan gitu atas nama negara kan. Iya betul Mas Hersu. Polisi-polisi itu pasti banyak anak daerah juga. Iya pasti lambat. Juga. Mereka sebetulnya merasa berat. Kita tahu perasaan polisi. Kadang itu dialami oleh media juga ya Mas Hersu. Kita ini kan juga dari masyarakat biasa juga. Tapi kita harus bisa memandang sesuatu itu dengan luas gitu, dengan bijak. Tapi kita kan independen. Kalau polisi kan komando lah seperti itu. Ya, oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak Agi. Tetap semangat. Tetap bahwa memang sekarang situasi mengalami pemburukan, harga-harga mulai meningkat. Ini harga BBM sudah mulai naik, yang harga non subsidi naik gila-gilaan, sementara yang non subsidi seperti solar dan pertalite stoknya mulai menipis. Ujung-ujungnya kita dipaksa juga untuk membeli nanti yang non subsidi gitu ya. Ya, mulai hari ini ya Mas Hersu ada kenaikan. Ya, mulai hari ini ya. Ini naik gila-gilaan gitu yang solar yang Dex Light dan juga Pertamina Dex, kemudian Pertamax Turbo gitu yang naik tinggi banget ya. Kemudian mereka alasankan ini hanya kecil sekali orang-orang kelas menengah. Jangan lupa loh banyak pengguna mobil-mobil ini sebenarnya mereka ini juga mobilnya mencicil gitu. Jadi ini yang sering kita sebut itu near poor, orang yang hampir mendekati miskin banyak sekali kan, apalagi yang kehilangan pekerjaan gitu. Mereka mobilnya belum lunas, rumahnya belum lunas, ditambah lagi beban berat kenaikan harga BBM juga pukulan kepada mereka jadi berganda. Ya, sepertinya kita perlu kembali ke zaman kuda sih Mas Hersu. Iya banyak. Kenapa gimana naik kuda jalan kaki
Harga kuda juga mahal. Mobilnya ditarik pakai kuda. Untuk di Jakarta, saya kira orang punya alternatif karena ada beberapa publik transportasi yang sangat murah, KRL, MRT dan sebagainya gitu ya. Betul. Tapi untuk kota-kota lain dan untuk mereka yang melakukan distribusi barang gitu ya, jualan ke antar kota dan sebagainya, ini kan tetap saja memerlukan bahan bakar yang murah gitu. Baik, tetap semangat sekali lagi dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas kebersamaan kita. Tetap jangan lupa 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tetap 0%.